warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu iman. Menurut bahasa, iman artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja ya kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui keberadaannya? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Tursina dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat ini merupakan pedoman bagi kaum Bani Israel. Kitab ini berisi hukum-hukum yang harus ditaati. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan sebutan The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel dan menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur ini berisi tentang nyanyian-nyanyian atau mazmur, doa-doa, pujian, zikir, ratapan, dan renungan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama penanggalan Masehi, menggunakan bahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya artinya kabar gembira. Kitab ini berisi tentang ajakan Nabi Isa alaihissalam untuk hidup zuhud atau memikirkan akhirat, menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai penyempurnaan kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Berisi tentang akidah, hukum-hukum, syariat, dan muamalah. Pembahasan selanjutnya tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab Allah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, dapat menjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.
Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.